siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, silakan. Seperti biasa ya. Kemarin yang baru nyetor surah Al-Bayyinah ya, baru 2 orang. Yang belum menghafalnya atau masih hafalan yang belum menghafal semua, boleh ditambah hafalannya sekarang ya. Ditambah hafalannya sekarang. Yang belum. Hah? Halaman 54, halaman 51 juga ada. Halaman 51 surah Al-Bayyinah. Yang belum hafal ya, silakan dihafal. Kalau hafalannya masih 3, tambah 1 ayat hari ini, ya kan? Setidaknya menambah hafalan kalian sampai nanti hafal seluruhnya ya. Hah? Ya, hafal sebisanya. Nanti kalau ada berapa menit nanti baru kita ganti kegiatan kita yang lainnya setelah menghafalnya. Ayo silakan menghafal terlebih dahulu. Yang mana? Iya. Bisa semua? Mana? Ini kalau nggak salah itu yang Ini udah siap? 52. Ada. Yang lain mana? Yang udah siap? Yang lain belum siap. Tapi menghafal dulu kegiatan kita dulu ya. Saya menghafal nanti baru periksa PR. Hah? Yang udah hafal, berarti dia memahami aja, pahami lebih baik aja. Ya. Kita memahami ya? Kita memahaminya kan? Ya tinggal di apa namanya? Tahu sedikit arti-artinya kayak gini gitu aja, belajar aja ya. Halaman 51. Siapa yang ribut? Berarti ditambah lagi hafalannya ya. Kalau pada hafalan sampai 4, tambah lagi sampai 5 hari ini ya.
Sudah? Udah Hazim menghafalnya? 5 menit lagi lah ya. Boleh. Silakan menghafal lagi ya. Dah? Simpan lah ya. Baik, kita sudahi sesi menghafal surah Al-Bainah ya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penjelasan ya. Baik, Pak Ustaz, pertama sekali sebelum saya jelaskan, coba nggak ada suara ya. Karena nanti akan mengganggu konsentrasi Ustaz ketika menjelaskan, sehingga nanti apa yang saya jelaskan tidak tersampaikan maksudnya gitu ya. Baik, pertama sekali Ustaz sampaikan kepada kita semua. Nih, pertama sekali gini. Kira-kira seandainya mulai. Seandainya ini kita belajar di SD Islam Mawaddah. Kemudian kita di sekolah ini tidak ada yang namanya kita belajar Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi kira-kira? Bayangkan ketika ada seorang manusia dari kecil dia sampai dewasanya nggak pernah mempelajari Al-Quran. Bagaimana kira-kira perkembangan dia? Apakah ada menjamin orang tersebut akan berakhlak yang baik? Hah?
Tapi ada tak orang yang tidak belajar Al-Quran dan hadis berperilaku baik? Hah? Ada atau tidak? Ya. Dan apa Ustaz? Walaupun kita terkhusus di sekolah kita ini ya kan, maka apalagi kita ini disediakan belajar Al-Quran dan hadis, maka ini suatu keberuntungan bagi kalian semua. Ya. Kenapa? Karena tak semua orang, tak semua manusia, ya kan? Ada tak kira-kira anak yang enggak belajar Al-Quran dan hadis? Ada enggak? Ada atau tidak? Ada. Bayangkan ada teman seusia kalian ya kan, belajar di sekolah entah mana yang enggak ada membahas Al-Quran dan hadis, ya kan? Betapa jauhnya dia daripada apa? Jalan-jalan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Quran dan hadis ini untuk apa? Hah? Apakah sekedar untuk dibaca saja? Hah? Tidak. Jadi apa Ustaz? Kita belajar Al-Quran dan hadis ini untuk pondasi bagi diri kita. Ya. Ustaz gitu juga untuk Ustaz dan untuk diri kalian masing-masing. Apa fungsinya Pak Ustaz? Nah, pertama, setelah kita bisa, dulu kan di awal-awal kita belajar membaca yang namanya Al-Quran. Kita belajar Iqra. Setelah kita bisa lancar membaca Iqra, kemudian kita mulai membaca Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar mana yang matnya yang dipanjang, mana yang dipendekkan. Setelah sampai di situ, nih, kita dah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Kemudian kita mulai lanjut ke tahap berikutnya, apa? Menghafal seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang tadi. Menghafal surah Al-Bayyinah. Ya. Apa gunanya kita menghafal itu anak Ustaz? Gunanya menjaga Al-Quran. Nanti supaya ada kalanya pertama sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita hafal surah Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita tidak perlu membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran tanpa mushaf. Ya, tanpa mushaf. Kemudian kalau ada orang yang mencoba merubah daripada isi Al-Quran melalui tulisan, kita dapat mengetahui kesalahannya. Misalnya nih, lam yakunil lazina kafaru, dibuatnya lam yakunil lazina munafikun, boleh tak? Tahu kita salahnya. Kenapa? Karena kita hafal. Kemudian setelah kita menghafal, kita lanjutkan memahami seperti yang kita laksanakan saat ini, memahami. Kenapa Ustaz? Ini yang Ustaz maksud tadi ya. Kalau mamanya kita belajar Al-Quran cukup sekedar membaca tapi tak mau memahaminya, apa yang terjadi? Al-Quran tinggal bacaan. Ada ayat yang menjelaskan birrul walidain, berbaktilah kepada orang tua kalian. Itu kalian enggak paham itu ayat itu? Enggak paham, tapi sama orang tua kalian apa jadinya? Kalau enggak paham ayatnya. Kalian baca, tapi ayatnya enggak digunakan dalam kehidupan sehari. Apa jadinya? Al-Quran cuma jadi bacaan orang tua, tidak juga dihormati. Itu jadinya. Makanya kita perlu namanya memahami. Nah, memahami ini ada orang yang paham Al-Quran tetapi tidak mau menerapkan. Ada atau tidak? Ini tergantung yang namanya hati kita, Pak Ustaz. Misalnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kira-kira siapa yang di sini anak Pak Ustaz semuanya yang menjaga solat 5 waktunya ada? Yang menjaga solat 5 waktunya? Yakin? Bagus ya. Dijaga solat 5 waktu artinya apa? Ditunaikan solat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya.
Ya. Kenapa enggak? Besok ditunaikan ya. Itu namanya dijaga. Diterapkan ya. Nah, setelah kita dapat ini semua Pak Ustaz, mau terbesit di hati kita untuk mengamalkan, inilah daripada tujuan, barulah kita disebut dengan manusia yang sesuai pertama kali kita diciptakan. Jadi Pak Ustaz, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah Allah. Kita ini diciptakan apa Ustaz? Tidak ada untuk yang lain. Adakah kita diperintahkan untuk membangun gedung yang semewahnya? Ada atau tidak? Tidak ada. Itu namanya rezeki. Ya. Ada orang yang kerjanya keras, ada orang yang kerjanya santai. Tapi anggap gini, ada orang yang sama-sama kerja keras, tetapi ini sama-sama nih, A ini kerjanya keras juga, B kerjanya keras juga. Tapi ada yang menjadi kaya, yang B malah menjadi sederhana. Nggak usah lah miskin ya. Ya, gitu. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustaz? Ini yang namanya rezeki Allah yang sudah tentukan, walaupun mereka berdua ini sama-sama kerja keras. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh maksudnya. Nah, oleh karena itu nih, masing-masing kita di semua, ini dituntut nih semua, baik kalian maupun Pak Ustaz, kita dituntut semuanya, individu kita masing-masing untuk menyembah Allah. Nah, ini Pak Ustaz. Kira-kira yang menyembah Allah ini apakah hanya orang Islam saja? Hah? Iya. Ya atau tidak? Apakah menyembah Allah ini terkhusus untuk orang Islam saja? Hah? Enggak. Seluruh apa? Seluruh manusia dan apa? Dan jin yang awal tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu harus menyembah Allah, tapi Allah kasih kebebasan. Artinya apa? Untuk pertanggungjawaban. Kalau kita mau taat kepada Allah, mau menyembah Allah, maka nanti di sini reaksinya. Apa itu Pak Ustaz? Pertama dari hati. Ya. Nih. Hati ini pikirannya mau melakukan perbuatan yang baik, tapi kalau tak mau dia menyembah Allah, kira-kira mungkin tak? Gini. Mungkin tak gini, ada misalnya dalam belajar saja. Hati yang enggak baik itu, ya kan? Kalian di sini kan disuruh siapa kalian sekolah? Disuruh orang tua. Wah, kalian sini Pak Ustaz dapat banyak ini. Pertama, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, itu pertama dapat pahala dari apa? Berbakti terhadap orang tua. Kemudian fadilah daripada menuntut ilmu. Yang ketiga, kalian dapat banyak dapat pahala Pak Ustaz. Nah, hati yang baik. Ini nih kalau kita ni masuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya jelas kebalikannya. Kemudian apa? Pikiran. Ya, pikiran ini mesti dijaga. Memikirkan apa Pak Ustaz? Pertama, kalau ada misalnya kalian nanti, ada enggak kalian kira-kira jadi pejabat di sini semuanya? Hah? Ada. Semua itu apa ya? Semua itu ada gilirannya. Dulu Pak Ustaz murid atau langsung jadi guru? Ya, murid juga. Kemudian lama-lama jadi guru. Jadi kalian tuh enggak usah mikirin apa-apa, penting kalian belajar sungguh-sungguh. Nanti kalian ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ada jadi gubernur, santai aja. Penting kalian nikmati saja hidup, jangan berputus asa, ada gilirannya. Nah, pikiran positif kalian itu mesti dijaga. Caranya apa? Menyembah, saling bergantung kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Tangan, Pak Ustaz. Ini tangan. Itu jangan melakukan yang tidak tidak. Misalnya apa? Korupsi. Mencuri yang ini yang jelek ini. Kalau yang baiknya ngapain? Membantu orang tua, ya kan? Ini membantu. Suka bantulah. Ya. Mencatat hal-hal yang baik, termasuk tadi APR, ya kan? PR menulis daripada surah Al-Bayyinah, itu termasuk pahala Pak Ustaz. Ya. Kemudian apa lagi? Kaki. Nih kaki. Ngapain kakinya? Ketika ada azan mau tak ke masjid? Harus mau. Kakinya jangan digunakan untuk apa? Untuk menendang yang lemah, tak boleh. Tak boleh itu. Jangan ya, itu dapat dosa Pak Ustaz ya. Kemudian apa lagi? Mata. Nah, mata ini banyak Pak Ustaz. Mata ini sederhana. Ya, dan mata ini juga yang banyak menyebabkan kita dapat pahala. Kita membaca Al-Quran itu banyak keutamanya. Kita bisa tak membaca Al-Quran tanpa mata? Tak bisa. Ini karunia yang sangat besar. Dengan membaca ini kita bisa menghafal Al-Quran, kita bisa menulis Al-Quran, kita juga bisa mengajarkan Al-Quran. Tapi ada tak orang yang tak ada mata, tak bisa dia melihat, bisa membaca Al-Quran? Ada atau tidak? Ada. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Lebih sulit lagi. Mereka belajar Al-Quran yang namanya apa? Tulisan yang timbul-timbul. Huruf apa namanya itu? Ada yang pernah nampak cara belajar orang buta? Pernah nampak? Begitu? Ada Ustaz. Jadi huruf A itu, huruf A atau huruf alif misalnya, itu timbul, dibuat seperti timbul gitu. Jadi mereka raba. Oh, ini huruf A, ini huruf So. Itu pakai mata gitu. Bayangkan, mereka perjuangannya berkali-kali lipat daripada kita tinggal tengok aja. Oh, itu yang ditulis sama Pak Ustaz huruf A. Kalau orang tu enggak, pasti pakai raba, pakai tangannya dulu. Ini huruf A. Kayak gitu. Jadi berat perjuangan ini salah satu hikmah mata ya. Makanya matanya digunakan untuk melihat yang baik. Ya. Kemudian apa lagi? Telinga. Nih telinga, cobalah nih. Coba apa ya? Kalau ketika ini ada nasihat orang tua kalian, nak sekolahlah. Kira-kira nasihat itu gunanya untuk orang tua kalian atau untuk kalian? Untuk diri kita juga Pak Ustaz. Bukan untuk orang lain. Kemudian terakhir apa? Mulut. Ini yang berat nih Pak Ustaz. Dan mulut ni juga yang apa kemarin? Yang salah satunya yang sering menyebabkan orang masuk neraka, menyebarkan fitnah, mencaci maki dan segala macamnya. Akibat dari apa? Mulut. Maka ni mesti betul-betul dijaga. Nah, bagaimana kita bisa menjaga ini semua dengan baik? Ini tadi, kita senantiasa mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya. Jadi sekali lagi, seriuslah dalam belajar Al-Quran dan hadis, karena ini yang akan menentukan hidup kita. Baik Pak Ustaz maupun diri kalian juga, yang bisa mengantarkan kepada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantarkan kita kepada masuk surga atau masuk neraka. Ya, jangan sampai masuk neraka ya. Mesti kita jaga bersama-sama. Paham Ardiansa? Ya, ini Ardiansa ni kalau nggak disapa-sapa dia ribut aja terus kan. Boleh tak ribut Ardiansa? Boleh tak ribut? Mana boleh? Ribut kapan bolehnya? Kapan boleh ribut? Ketika waktu istirahat. Baik. Kalian mau pulang? Okey, silakan simpan bukunya. Ya. Silakan simpan bukunya. Kalian les? Les? Enggak, ada kan? Ya. Jadi siapkan dulu ya.
Ya, siap-siap mau pulang. Ayah anda kau mau pulang atau sekolah lagi? Simpan apa sapunya? Oke, udah siap. Oke, ya, siap, kita doa dulu. Ya. Siap berdoa. Habis itu karena kita masih sedikit yang dapat nilai hari ini, kan Ustaz kasih kuis dulu ya. Yang dapat boleh pulang ya. Yang dapat angkat tangan, benar dia boleh pulang ya. Paham ya? Ya. Diusahakan ya. Ya. Cepat anda kok. Mana tahu nanti benar kan? Ayo kita doa dulu. Baca surah Al-Fatihah ya sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang rapi, nggak ada suara. Nama siapa? Namanya? Hah? Apa? Ayu. Ayu ya. Nomor berapa namanya? Nama lengkapnya siapa Anda Ustaz? Maulidia, nomor 5 berarti ya. Baik, soal pertama. Ustaz bacain ya. Nanti baru Ustaz tanya. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Pada ayat yang Ustaz baca tadi mengandung hukum bacaan. Bacaan apa? Hukum bacaan. Apa? Angkat tangan, angkat tangan. Idgham. Siapa lagi? Apa? Idgham biguna. Angkat tangan ya yang mau jawab. Jangan. Siapa lagi yang mau jawab? Hah? Yang udah jawab satu kali aja lah ya. Dua? Dua apa? Idgham dan izhar. Udahlah habis saya. Udahlah 2 aja. Apa? Apa? Idgham bila guna dengan idgham. Hah? Ikhfa dengan ikhfa aja. Idgham bi guna. Nah, apa lagi? Hah? Apa? Ini angkat tangan. Angkat tangan. Yang angkat tangan malah yang tunjuk temannya yang jawab. Apa? Apa? Idgham bi guna dengan idgham bi guna aja. Apa tadi? Mau jawab apa? Bilanglah yang jelas. Kenapa Ustaz? Yang jelas lah. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Apa? Mat wajib muntasil. Ya, apa lagi? Far'i dan izhar. Mat far'i dan izhar. Oke, apa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Ada? Nah, Pak Ustaz ni masa dah lupa. Habis ya. Illa mim ba'di. Apa tuh? Hah? Is apa is? Izhar. Cuma 2 orang bilang izhar. Yang lain jawab apa? Yang jawab apa? Is. Cuma 2 orang yang izhar. Siapa yang izhar? Iya dijawab itu. Saya bilang kan siapa yang dapat jawab ni kuis. Yang dapat langsung boleh pulang. Ya kan jawabannya kan belum gitu. Udah. Apa tadi jawabnya? Nah, izhar. Izhar baru 2 orang. Siapa lagi? Ada? Ada? Hah? Ikhfa ni ikhfa. Anjay. Apa lagi? Apa?
Ada coba. Yang dapat jawabnya apa? Ifa. Ifa. Apa? Izhar. Apa? Hah? Izhar tidak? Hah? Yang bisa nggak? Apa jawabnya? Izhar. Okey, izhar. Ya apa? Yang katanya mau pulang. Jawab cepat. Benar langsung saya suruh pulang ini ya? Is aja. Hah? Is saja. Hah? Apa? Hah? Ide kompi guna? Ide kompi guna? Ide kompi guna ini. Apa? Ada lagi? Aduh, masa dah lupa? Apa jawabannya? Alah. Iklap. Betulan iklap. Aku pulang. Mana ada? Salah tadi. Izhar. Oh, alah. Hangus ya. Okey, saya ganti soalnya ya. Saya ganti soalnya, harus ada nih. Yang baru dapat nilai hari ini baru 2 orang. Ya, masa sedikit kali. Nih, yang dapat langsung pulang ya. Angkat tangan ya, angkat tangan ya. Angkat tangan. Yang duluan angkat tangan, itu tunjuknya. Surah Al-Bayyinah menempati urutan surah yang ke-3 dalam Al-Quran. 98 ya, bagus. Ya, boleh pulang. Benar. 98 ya. Ustaz ngambil dari ABC-nya. Ada yang kena kerjaan ini. Yang kerjaan siapa aja? Satu orang aja, makanya dia dapat ya. Okey, siapa namanya? Ratu. Nomor 9 kuis ya. Nomor 9 kuis. Berapa soal lagi maunya? Siapa lagi yang mau dapat nilai? Ya salah, izhar dia ikhlas. Ni dengarkan ya. Jelaskan nih. Apa arti dari Al-Bayyinah? Udah. Ini saya dari sini lo ngambil soalnya. Apa arti dari Al-Bayyinah? Cepat. Katanya mau pulang. Jawab cepat. Ni lah. Benar kan langsung sepuluh pulang lah. Boleh pulang. Cepat. Ayo, masa satu orang cuma kuis yang dapat hari ini. Cepat satu orang aja nih. Apa? Ayo coba apa? Apa Azin? Lo tadi baca. Wai apa lam yakunil lazina nakafaru min ahlil kitab wa. Apa arti Al-Bayyinah? Cepat. Satu orang ni dapat. Apa? Apa ya curang itu adian curang itu. Waduh. Orang pakai bocam. Coba berapa? Nabi. Al-Bayyinah bukti yangnya. Ganti. Nih. Apa lagi yang bagus ini ya? Berapa rakaat salat Isya, Handoko? Berapa? Hah? 4. Dah boleh pulang semuanya. Aduh. Parah kali. 4. Aduh. Daftar bawah? Oh, sama Ustaz daftarnya? Bukan sama Pak Tober? Enggak ada ya? Oh, sama Ustaz ya? Enggak lah, kalau kita Jumaat lagi. Jumatan, siapa namanya? Aku Keisha. Yang kelas berapa? Ini aja daftarkan dulu. Keisha. Kelas berapa nama Ustaz? Kelas 6A. Ustaz, bikin aja nama-namanya Rina, Nisa, Satu siapa? Rina di tengah. Yang nama lengkap nggak tahu Ustaz? Sandriana. Udah tadi. Udah. Gabung aja sama Ustaz. Siti Ar-Raza. Oke.
KESARRROBG. Arif Bangsar. Lagi nomor 2 siapa? Keisha. Ini nama A ya? Ya. Keisha, apa nama Dia lengkapnya? Nur Keisha Rasta. Dia Nur Keisha. Ini akhirnya mau ikut nih. Ya tunggu Tete. Dia Nur Keisha Rasta. Keisha. RAH. RAH. Ya. 2 kan ya? Tapi 7 orang, tadi 4 orang udah. Ya. Tambah 5, 6, satu lagi. Siapa? Ada loh. Kan Yang ditulis yang mau ya. Apa Ustaz? Nama orang yang paling hak. Clara, Sandriana, Herti, Anissa. Ya, 4 tambah kami 6. Ya pada 6 itu 7 orang. Hah? Ya. Oh, ya, namanya Umi. Ya. Siapa? Pawai Ustaz. Pawai Ustaz. Iya, Pawai.